Jadi awal-awal saya kerja itu semangat karena saya itu terbantu sekali dengan sinetron tukang bubur naik gaji, Pak. Waktu itu ketika saya buka bubur, ini yang di TV-TV itu, oh iya itu. Jadi kayak momentum itu tepat. Waktu itu ada sinetron tukang bubur naik gaji, terus saya jualan bubur gitu. Di sini kan belum ada. Jadi kayaknya orang itu melihat, wih apa yang yang TV-TV itu, ngoten. Ada yang menarik ketika saya jualan di Tulungagung itu, orang berpikir ini orang kok nggak ngerti aturan gitu. Orang bilang gitu karena apa? Ada di dekatnya pendopo itu ada tulisan jalur lurus itu kan rame itu parkir rame sekali. Itu salah itu buka kedua kalau nggak ketiga. Lah jualan saya itu tepat di bawah tulisan itu. Di situ dituliskan dilarang jualan di sini. Dan saya jualannya di bawahnya itu katanya. Jadi perhatian orang. Kan saya melihat itu bukan karena tidak bolehnya. Karena pagi itu orang berjalan itu sana sangat ramai sekali. Saya pernah menghitung 1 menit itu ada 1.500 orang lewat bolak-balik itu. Akhirnya kan kalau dari segi bisnis saya kan diuntungkan karena orang banyak melihat saya. Ketika itu dipasang situ, saya itu jualan setiap pagi itu tidak kurang dari 2-3 polisi itu yang setiap hari mengasih tahu saya. Ada Satpol PP, oh ya Pak nanti saya bentar lagi tutup gitu. Jadi waktu itu saya berjalan 1 hari 2 hari itu buka jam 5 pagi, itu jam 7 lebih dikit saya kukuti. Karena kan takut katuan Satpol PP lewat, akhirnya saya geser tutup gitu. Ternyata lama-lama ya minimal akhirnya ada pelanggan di situ gitu. Karena melihat akhirnya ada pelanggan. Setelah kurang lebih 10 hari, lama-lama Satpol PP itu yang biasanya datangnya jam 7:30 gitu. Saya sebelum datang sudah kukut. Itu lama-lama datangnya itu 6:30 pagi. Akhirnya saya kalau nggak mau diangkut gitu, akhirnya saya pindah. Yaudah Pak, saya nggak jualan di sini. Saya pindah di depan stasiun waktu itu. Tapi besoknya langsung di tempat itu kan ada bunganya gitu, ada pohon itu, tak kasih spanduk tulisan bahwa jual bubur bayi Mebaby pindah di depan stasiun gitu. Jadi orang pelanggan saya yang tiap pagi ke situ itu ternyata akhirnya mencari saya juga ke depan stasiun. Di arah yang berbeda akhirnya saya di situ tambah juga ramai karena kan arahnya kan juga berbeda. Jadi banyak pelanggan pagi yang dulunya nggak lewat di tempat yang semula, akhirnya lewat ke tempat saya yang baru ini dan mereka juga mampir gitu. Ya alhamdulillah memang Mas, karena memang awal itu ramai sekali, lama-lama ramai banget. Setiap hari itu kadang-kadang kalau jualan sendiri itu nggak mampu, harus 2 orang karena begitu ramainya orang antri untuk beli itu. Dari perkembangan itu memang awal-awal memang pesat sekali ya. Dari 1 gerai ke 30 gerai itu saya semangat karena apa tadi? Ya ada mungkin satu karena harapan pengen dan dapat uang terus bisa untuk ke bank untuk membayar itu. Niatnya sudah. Tinggal kita nanti ya tadi. Insya Allah kalau dengan pola seperti ini, orang-orang yang mungkin hari ini tidak punya uang berapapun itu akhirnya punya niat untuk haji itu ada. Karena kan ternyata daftar haji itu kan nggak bayar. Yang bayar kan kamu ke bank itu katanya gitu. Ini sering saya buat contoh ke teman-teman. Karena apa? Kebanyakan orang itu mereka nggak daftar haji karena alasan nggak punya uang. Loh, saya bilang ya kalau sama nanti daftar haji nunggu uang, Gusti Allah itu apakah harus pakai uang kalau pengen daftar haji kan gitu? Kan orang ngerti kalau haji itu adalah panggilan Allah, itu berarti kenapa harus nunggu uang? Sementing hati sama itu sudah niat terlebih dahulu, insya Allah nanti uang itu hasil kemudian Allah yang akan menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Amin. Usaha kami yang pertama adalah bubur bayi dan merambah ke wisata di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dulu kan saya kerjanya nyales keliling, Mas. Suatu ketika waktu tetangga saya pulang haji, di saat itulah saya berpikir berniat untuk haji. Waktu itu saya tanya ke istri, "Dek, sampean nggak pengen haji tak?" gitu. Ya pengen. Tapi duit endi yang saya bilang gitu. Setelah itu saya matur, "Dek, kalau kita pengen haji itu daftarnya gampang. San punya uang berapa? Aku duit 2 juta. Ya Dek, rawat aku duit 1 juta. Oke, ini Dek ini sudah cukup untuk daftar haji. Daftar haji kan tadi tanya ke tetangga itu bayarnya aja, daftarnya aja 50 juta karena haji plus. Akhirnya udahlah nanti malam ikut aku tak ajari cara daftar haji.
Nah, waktu itu saya malam bangun, terus saya bangunan, terus tak suruh berwudu, kita nggelar sajadah itu di atas musola, karena kebetulan musola saya itu atapnya pakai cor, tidak pakai gendeng. Jadi waktu itu di atas musola, waktu itu saya langsung bilang ke istri, Dek, daftar haji itu tidak pakai uang. Nah, karena apa? Kita itu berangkat haji itu yang berangkatan Allah, bukan manusia, bukan bank. Jadi apa? Ya hari ini kita niat daftar haji terlebih dahulu kepada Allah sebagai bukti kita daftar ya uang tadi 3 juta itu besok kita sedekahkan ke anak yatim. Itu waktu itu mantan. Jadi niat kami adalah waktu ya Allah saya hari ini saya niat daftar haji ke jenengan, terserah berangkatnya kapan itu terserah jenengan, terserah Allah yang kapan berangkatnya, yang jelas saya daftar haji. Seandainya pun saya nggak daftar karena mungkin umurnya belum nyampe terus nggak jadi berangkat atau mungkin saya nggak cukup uang untuk berangkat, itu urusannya jenengan. Yang penting hari ini saya sudah daftar. Kebanyakan orang untuk daftar haji itu kan mikir uang terlebih dahulu, daftarnya ke belakangan. Saya nggak. Daftar haji itu. Kalau kita mau pengen daftar haji ya daftar terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena yang manggil itu kan Allah. Dari awal itulah akhirnya besoknya uang yang saya kumpulkan itu kita sedekahkan. Dan saya berdoa waktu itu, ya Allah saya daftar haji semoga Engkau memberikan usaha yang bisa untuk daftar haji, berangkat haji. 6 bulan berikutnya teman saya ada yang tanya, Pak usaha apa ya sekarang kok usaha sulit, bilang gitu. Itu loh naik TV, naik sinetron itu tukang bubur naik haji. Ya saya cobaan aku. Bapak itu yang bubur itu yang laku di Jakarta, bilang itu. Di sini kayaknya belum laku. Akhirnya teman saya kan nggak jadi usaha juga. Nah setelah 6 bulan saya itu juga berpikir, kayaknya kok perlu dicoba ini. Dan alhamdulillah waktu itu saya ngontrak di rumah di Blitar, di Rembang. Akhirnya saya mencoba untuk membuat usaha bubur itu. Nah, waktu itu saya mencoba itu langsung ke Tulungagung. Itu di Pasar Ngemplak sana. Awal mula saya mencoba satu gerai itu. Iya, rombong pertama. Kalau di Blitar saya sudah malu, Mas. Sering gagal, usaha sering gagal. Akhirnya saya tunggu nih sampai 1 jam kok nggak ada yang beli. Akhirnya saya bungkusi masuk ke pasar-pasar. Saya bawa, ketemu orang saya kasihkan. Ini Bu saya jualan bubur. Waktu itu sudah bayi, bubur barangkali ibu punya anak, punya saudara, kasihkan itu. Kurang lebih saya waktu membuat pertama kali itu 70 porsi. Dari 70 porsi itu saya dibuat, ada yang mau dikasih nggak mau, tapi mereka tak beli Pak, 3.000 gitu. Waktu itu pertama saya masih ingat, itu saya dapat uang 12.000. Pulang, nyampe rumah ditanya sama istri, Mas, itu dolan ya alhamdulillah Dek, entek, bilang gitu. Habis semua itu maksudnya kosong, bisa masak lagi. Saya tidak cerita kalau sebenarnya di sana terkasih-kasihkan orang saya nggak cerita. Yang penting istri senang, gitu aja. Makanya kalau saya sering ditanya sama teman-teman, Pak gimana rasanya Pak biar usaha itu bisa jalan berkembang? Itu pertama kalau kamu usaha makanan, kamu harus berani membohongi istri. Dalam tanda kutip tadi itu. Jadi biasanya kan perempuan itu kalau kita keluar pergi kerja atau apa nih, pulang ditanya hasilnya apa kan gitu. Makanya ini saya kasih contoh. Nah besok juga gitu Mas. Setiap hari saya jualan, saya bagi-bagikan lagi. Kalau dilihat dari perkembangannya, dari yang semula itu 12.000, besoknya lagi 18.000, besoknya lagi 24.000. Akhirnya kan lama-lama banyak orang yang ngerti. Dalam waktu 2 minggu lebih sedikit itu sudah dapat uang hampir 200. Dari yang semula cuma 4 porsi, besoknya lagi tambah lagi, itu lama-lama pelanggan saya masih banyak. Karena saya kan membagikan, tidak hanya di pasar, nanti saya berhenti di stopan, saya kasihkan, kalau ada orang lewat saya kasihkan. Setelah 2 minggu lebih, 3 minggu itu sudah mulai saya buat 70 porsi sudah mulai habis, saya ngajak adik ini tak suruh jualan di sini. Akhirnya saya buka lagi tempat yang lain gitu. Itu terus saya lakukan, nggak salah saya sendiri buka itu hampir 30 tempat. Sampai ke Blitar, di Tulungagung, masuk ke Diri, masuk Trenggalek. Kalau nanti 2 minggu, 3 minggu sudah mulai ada pasarnya, sudah mulai laku, saya cari orang. Kebetulan saya tinggal info ke pelanggan-pelanggan itu, ternyata banyak yang daftar. Ya di Tulungagung contoh, ya Tulungagung kan banyak anak-anak mahasiswa itu. Kan mereka kuliahnya agak siang, sedangkan saya jualannya kan pagi, 5:30 sampai jam 8, paling lama 8:30. Jadi artinya waktu itu anak-anak mahasiswa itu semua pingin jualan. Akhirnya hampir 90% waktu itu anak-anak mahasiswa semua yang jualan pagi-pagi itu. Nah dari itulah akhirnya kami berkembang
Dan setelah 5 bulan, 6 bulan kami jualan bubur, saya benar-benar dapat uang. Dari hasil itu ternyata sudah berkumpul ada 100 juta. Akhirnya saya pergi ke bank, daftar haji sama istri, daftar haji plus gitu. Akhirnya saya kerja lagi, jualan lagi, sambil nambah gerai. Mungkin sekitar 3-4 bulan berikutnya saya dapat uang lagi. Nggak salah itu 100 juta. Waktu itu akhirnya daftar lagi, jadi daftar haji lagi saya, istri dan 2 anak, tapi reguler gitu. Jadi emang niat kami kan itu. Dulu di awal-awal juga sempat saya bingung, ini Dek, kita kan belum punya rumah, ini dibuat beli rumah dulu, beli tanah dulu atau dibuat daftar haji gitu. Tapi alhamdulillah istri ya, kita kan dulu niatnya kan untuk haji, ya haji aja lah. Setelah kita daftar haji kan sambil nunggu, baru kita berpikir kan nanti haji kan ya sambil kita berdoa, pasti kita harus menerima tamu, kita harus punya tempat. Nah, berdoa itulah yang akan menjadi nanti kita setelah berdoa kita berusaha, insya Allah Allah akan mewujudkan itu. Dari situlah akhirnya saya beli tanah di sini, Mas. Awalnya cuma 100 seru, saya bangun sambil jalan, gitu. Setiap malam kita jam 1 pagi, jam 1 malam sudah mulai kerja anak-anak. Saya sudah mulai rut orang kerja. Jadi waktu sekitar setelah mulai jalan itu saya mencari orang yang bantu masak. Dari 2 orang tambah 3, 4 sampai alhamdulillah sampai hari ini tetap bertahan di 12 orang untuk yang ngurusi untuk masak itu. Nanti selesai jam 4 sebelum subuh sudah selesai. Nanti supirnya datang jam 4:15, 4:10 sudah berangkat. Yang arah Kediri berangkat sendiri, yang arah Tulungagung sendiri gitu. Nanti yang jualan ya orang-orang sana sendiri gitu. Jadi istilahnya sini yang ngedrop itu. Itu tahun 2012. Kalau saya memulai usaha bubur itu tahun 2012, tepatnya tanggal 10 bulan 10. Mohon maaf karena di Blitar ini masih belum kami buka ya untuk buburnya, saya belum jualan di Blitar sendiri. Sekarang belum buka, Pak? Iya, baru kemarin nyoba di Serengat jauh dari sini juga. Setelah saya berkembang ya di luar Kembang, saya nggak mau ganggu lah mereka yang sudah jalan di sini. Mungkin mereka masih merintis 1, 2, 3. Saya kan sudah banyak di luaran gitu. Saya nggak mau mengganggu teman-teman yang ada di sini. Karena fokus di luar aja lah gitu. Toh pasar kita kan juga luas sekali toh. Yang penting ketika saya datang ke tempat-tempat itu masyarakat itu desa-desa kampung-kampung pasti kok anak itu selalu ada. Apalagi ada orang nikah, berarti sebentar lagi berarti produksi. Itu dari orang hamil, ini calon pelanggan, hati itu langsung bisa gitu. Jadi saya jualan bubur itu sejak dulu, Mas. Itu memang kalau dihitung dengan nalar, memang saya banyak disalahkan dengan teman-teman. Karena apa? Saya tidak sesuai dengan standar SOP suatu perusahaan atau yang lain. Saya sering yang isi acara-acara ke anak-anak, ke UKM, saya cuma bisanya cerita, tapi jangan ditirukan. Ini salahnya sangat berbahaya. Istilahnya pasrah. Saya punya karyawan banyak, di luar sana punya banyak. Saya yakin mereka akan jujur semua. Makanya setiap hari itu anak-anak itu nggak pernah saya omsetnya berapa, dia sudah ini kamu ngambil uang sekian. Jadi gaji saya sentuhkan, nanti biar ngambil sendiri. Kalaupun kan jualannya kan tidak pernah berapa cupnya, jumlahnya berapa itu nggak pernah tahu, Mas. Jadi seandainya kalau mau karyawan itu tidak jujur mau ngambil uang pokoknya nggak di atas 50.000 pasti nggak ketahuan. Karena apa? Saya kan bebas Kamu jualan dapat berapa, setor berapa, nanti ambil untung berapa, ngambil gaji berapa kan? Ya itu yang saya terima gitu. Harus ikhlas di situ. Karena kalau saya nggak ikhlas itu malah menambah dosa. Karena saya sendiri yang memberi fasilitas untuk bisa cara uang bisa untuk korupsi gitu ya. Misalkan ya dia menjual sebenarnya lakunya 20 atau 30. Tapi kan bisa saja dia cuma melaporkan 25. Karena nggak ada hitung-hitungannya jelas gitu. Maksudnya gitu. Tapi alhamdulillah ya tetap saya syukuri. Berarti yang kembali ke saya ya itulah hasil yang saya terima. Kalau gaji ada patokannya. Tentunya tergantung dari jarak jauh dekatnya ke tempat ambil termosnya dari rumahnya. Jadi kalau ngambil agak jauh dari tempat jualan atau rumahnya nanti ada bensinnya sendiri. Jualnya proporsi 3.000, kalaupun 4.000 gitu. Cuma itu. Mereknya My Baby. Kalau yang bubur ayam juga ada, bubur ayam kamu bubur sana gitu. Jadi bubur ayam itu ya mungkin mau saya buka mulai 2 tahun terakhir ini. Kita itu
kalau pengen sukses, mental terlebih dahulu yang kita rubah. Karena apa? Ibarat diri kita adalah hardware, bahwa mental sukses itu adalah softwarenya. Ibaratnya kalau jenengan punya HP tapi tidak diinstal WA, maka kan kita tidak bisa menggunakan WA. Sama halnya dengan diri kita ini. Kalau kita ingin pengen sukses, ya kalau harus kita install terlebih dahulu. Mental kaya itu harus terlebih dahulu kita install di dalam diri kita. Salah satunya tadi, dengan cara apa? Satu, ciri-ciri mental kaya nggih, bisa membantu orang lain, murah hati, terus akhirnya akhlaknya baik. Itu salah satu mental kaya. Kalau mental kaya ini nanti sudah ada di dalam diri kita, maka akan mudah untuk sukses karena sudah ada instalannya di dalam. Nah, itu perlu kalian juga untuk masukkan itu. Makanya saya sering ngajar ke anak-anak SMA gitu, waktu outbound, waktu acara seminar dan sebagainya, itu saya tanya. Sekarang saya tanya, ada nggak yang di ruangan ini yang pengen kaya? Ternyata semua itu pengen kaya. Saya pengen kaya Pak, pengen sukses, itu semua. Rata-rata hampir 100% anak saya tanya, ketika nanti kelak lulus dan dewasa, dia pengen sukses, dia juga pengen kaya. Kalau kamu pengen kaya, pengen sukses, kamu belajarnya sama siapa? Apa kamu diajari di sekolahan bagaimana menjadi kaya, menjadi sukses? Tidak Pak. Terus kira-kira nanti sama bisa sukses enggak? Kalau sudah tamat nanti? Ya itu Pak, nggak tahu. Karena apa ya? Karena tadi, kalau orang pintar bahasa saja harus belajar dengan guru bahasa. Sekarang kalau kamu pengen sukses, pengen kaya, aku belajar dengan siapa? Nah, akhirnya kan anak-anak berpikir, ya harus bagaimana Pak? Ya kamu harus belajar dengan orang yang sudah sukses, orang yang sudah kaya. Minimal kamu mengerti bagaimana mental orang kaya itu, cara menghadapi masalah, cara menghadapi usaha dan sebagainya. Kalau saya memang sejak kecil nggih, orang tua saya berdagang. Saya sering disuruh ke sana ke sini untuk kadang ngantar nota, terus ngantar uang. Akhirnya kan mental saya sudah, wah ini kayaknya ini jadi penjual seperti ini, kita harus ngambil barang dan sebagainya. Itu sudah mulai proses. Ketika saya kuliah itu sendiri sama orang tua dikasih tahu, nah aku lek nggih ragat kuliah aku nggak ada loh ngono. Lek awakmu gelem nagih neng mai juragan bapak yang nek Lamongan babat itu, insya Allah aku nagih kuliah. Oke Pak, akhirnya waktu itu Mas. Jadi saya semangat, udah wes Pak tak tagih ya. Jadi saya itu waktu di pondok ya, waktu itu alhamdulillah saya itu mondok di Tebuireng sama kuliah di sana. Itu setiap 2 minggu sekali saya bukan pulang ke Blitar, tapi malah justru nagih tadi. Itu saya pergi ke Lamongan, ke Babat untuk ngunjungi dulu bakulnya orang tua yang dulu uangnya masih ada di situ, belum dibayarkan. Akhirnya saya nagih sana, dapat uang bisa untuk kuliah, bisa untuk di pondok gitu. Sampai tamat gitu. Jadi pengalamannya itulah, maka saya akhirnya menjadi lebih dewasa karena saya sudah terbiasa berinteraksi dengan pedagang-pedagang, orang lain, mentalnya seperti ini gitu. Karena saya yakin nggih, hari ini anak-anak SMA itu ketika saya tanya, kan saya sering cari karyawan nggih, ternyata mereka belum punya mental pengusaha sama sekali. Jadi ketika mereka ditanya Pak kerjaannya apa, belum tanya kerjaan apa itu sudah tanya gajinya berapa. Kan itu lucu toh. Loh, ibarat saya punya HP, ya kamu tunjukkan dulu kamu speknya seperti apa. Kamu itu ibarat HP memorinya berapa, baru nanti akan saya menilai. Rata-rata belum kerja, belum tahu, belum interview sudah tanya gaji. Rata-rata kalau orang-orang yang sudah mental pengusaha Mas, itu enggak tanya gaji itu malu. Ya Pak, saya tak kerja dulu aja, nanti bisanya saya seperti apa, nanti pasnya kamu gaji berapa, saya tak ngikut. Mental pengusaha itu memang hari ini belum tercipta di anak muda nih. Apalagi tamatan SMA itu kayaknya mereka masih bingung. Dia itu mau tamat itu mau kerja juga bingung kerja di mana. Kalau mau usaha sendiri itu juga bingung usaha apa. Nah, insya Allah kalau mereka itu sudah ngerti mentalnya pengusaha Mas, tanpa modal itu sudah jadi usaha, tidak harus punya uang. Karena kan sebenarnya banyak tuh di luar sana orang yang membutuhkan skill-skill seperti itu. Tidak harus punya uang, tapi kamu harus punya skill seperti ini. Gitu. Saya juga punya pabrik mie misalkan ya. Saya kerjasama dengan teman yang ada di Wonogiri. Saya nggak punya modal, saya nggak usah modal, tapi sudah ditawari. Karena saya punya market. Saya punya market yang jelas, punya relasi yang banyak. Akhirnya apa? Mereka-mereka yang butuh jalan itu pasti butuh orang-orang seperti itu. Salah satu membayar kesuksesan itu tidak harus dengan uang. Sebenarnya kalau dilihat orang yang punya rumah itu karena mereka mau membayar rumah itu dengan pakai uang. Orang yang maunya mobil, motor juga gitu. Harus mereka membayar pakai uang. Tapi kalau sukses itu tidak harus dibayar pakai uang. Nah, bayar pakai apa? Bisa pakai tenaga, bisa pakai pikiran. Makanya anak saya yang masih sekelas SMP, SMA itu saya ajarkan. Kalau kamu nanti ingin besar, nanti ingin sukses, hari ini harus kamu memulai menyicil, membayar. Contohnya apa? Misalkan kamu masuk di kamar
masjid atau di kamar pondok ya apa itu di kamar mandi pondok dan sebagainya. Kalau melihat kamar mandi pondok itu masih kotor, nah ketika kamu masuk ya kamu harus membersihkan. Biar orang sesudah sampean itu nanti menggunakan sudah bersih, sudah nyaman. Itu salah satu cara membayar kesuksesan hari ini. Jadi gitu. Kalau di pondok juga gitu. Harus sudah mau membantu temennya yang kerepotan, yang kesusahan, kita harus berusaha bisa membantu. Jadi namanya kita sejak kecil sudah berani membayar kesuksesan kita nanti. 50-an berapa gitu. Saya pasnya nggak tahu pokoknya 50-an. Dulu ada misalkan di Pari, saya jauh. Jadi dia ngambilnya itu dari Kediri. Karena di Pari itu ada sekitar 15-17 kilo. Waktu awal-awal itu ada anak mahasiswa yang siap, memang anak laki-laki, dan dia setiap pagi yang mengambil di Kediri langsung bawa ke Pari jualan. Setelah mereka tamat masih kerja ke saya. Dan tiba-tiba waktu kerja itu dia ada pendaftaran PNS, dia diterima. Agar terima akhirnya ditinggalkan, gaji teman-temannya dicarikan itu sekitar 2-3 tahun juga tamat kuliah, akhirnya harus pulang kampung. Sejak itu tutup karena nggak ada yang meneruskan dari saya terlalu jauhnya itu. Ini sebenarnya kalau untuk bubur sudah banyak permintaan untuk teman-teman mulai dari Malang, Lamongan, kota-kota yang lain itu kan diminta untuk buka di kabupaten sana. Nah, akhirnya saya minta siapkan tempat rumah produksi. Satu, saya nanti tim. Jadi nanti misalnya kita kerjasama. Ini sudah ada yang cadang Malang sama Lamongan. Jadi mereka nanti siapkan rumah produksi. Nanti biaya-biaya dari sana sudah disiapkan. Saya cuma di awal kita menata, kita belajar ngajari anak-anak untuk jualan, masak dan sebagainya. Kalau sudah jalan ya mungkin saya tinggal. Mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu insya Allah sudah selesai kalau untuk buka lahan baru. Dan itu sistemnya kerjasama. Jadi misalkan nanti yang sana yang mengelola semuanya, yaudah kamu ngurusi, saya tak cuma ambil royalti aja sekitar 10% dari keuntungan bersih saja. Kalau belum untung ya jangan dikasih. Intinya cuma itu toh saya bisanya untuk orang yang di luar kota. Kalau di total aset Mas, kalau di sini harga sekarang ini tanah sudah rata-rata ya 8, ada yang 10 juta per ru. Kalau 1 hektar itu kurang lebih ada 700 ru lebih. Jadi ibaratnya kalau nilai tanah saja belum bangunan itu ya sekitar ada 7 M-an ada. Kalau bangunannya, saya bangun yang depan itu yang waktu itu 100 ru aja itu harus 3 M ada. Belum yang di wisata ini belakang ini. Belum lagi yang di luaran. Yang saya bilang tadi Mas, saya tadi ditelepon orang mau ambil tanah saya yang ada mau dibuat pom itu juga hasil bubur semua. Saya duluan ada 8 kalau nggak 9 tempat tanah-tanah itu yang juga saya beli dari hasil bubur. Ketika saya beli tanah di sini, bangun rumah dan sebagainya ini, itu tidak punya berpikiran untuk membuat wisata. Nah akhirnya dari penghasilan itu akhirnya setelah saya bangun ternyata di belakang gandeng ini akhirnya dijual, saya beli lagi, saya belikan untuk membuat kolam renang ini. Dari itulah akhirnya saya berinisiatif, saya kasih nama. Makanya tahun 2018 itu, aja kita kasih namanya Wisata Kampung Bubur gitu. Karena memang sekarang yang ada ini mulai dari bangunan, tanah, itu semua dari hasil bubur. Makanya saya namakan Kampung Bubur gitu. Ya alhamdulillah sekarang jadi satu ya antara Wisata Kampung Bubur dan Omah Londo ini ada 1 hektar lebih sedikit lah lokasi yang saya bangun ini. Gitu. Hero saya itu sebenarnya pengen mengajarkan tentang ilmu bagaimana bisnis itu bisa berjalan, mulai usaha. Karena saya pikir kalau kita ini pengen besar ya harus kita menguasai ilmu korporasi itu. Bagaimana kita nanti bisa bekerja sama dengan orang lain dan itu legal. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Banyak teman-teman itu yang kolaborasi, kerjasama dengan sesama temannya akhirnya buyar. Karena satu, saya bilang, karena buyar kenapa Pak? Ya rata-rata mereka itu seperti orang nikah siri, nggak jelas. Jadi statusnya nggak jelas. Ketika punya hasil itu bingung, dibuat rebutan dan sebagainya. Makanya akhirnya pecah kongsi dan sebagainya. Karena nggak ada kejelasan. Beda dengan korporasi. Korporasi itu misalnya saya punya tanah, kamu yang pemodal. Nah tanah itu harus diberupakan saham semua. Pemodalnya berapa, nanti tanahnya berapa. Akhirnya kita bentuk PT. Nah itu yang PT dimiliki oleh bersama.
Jadi jelas pembagiannya, misalkan saya menguasai 10% saham, yang lain 20%, 10%, ya itu tinggal kita ngambil, kita rapat, namanya RUPS, rapat umum pemegang saham, kita menentukan siapa yang akan menjadi direkturnya. Nah, setelah nanti ada untung, ya kita bagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi bagi dari mana? Ya dari persentase tadi. Kalau 10% ya dapatnya 10% dari hasil. Jadi nggak ada yang dirugikan kalau sistem korporasi. Jadi di tempat kami ini ada namanya, selain kami tawarkan satu paket outbound, paket edukasi tentang masak ubur, ada lagi itu paket edukasi tentang kewirausahaan juga. Kalau anak-anak muda yang hari ini mungkin bingung pengen belajar tentang wirausaha, saya siap kan di sini nanti bisa 5 hari atau 10 hari ada mesnya, nanti kita ajarkan mulai dari awal hingga akhir. Bahkan kami berani menggaransi sampai bisa dan sampai punya usaha. Kalau belum punya usaha, bisa mengulang lagi gratis. Artinya teman-teman, ada adik nanti yang pengen menjadi pengusaha beneran, itu kan harus step by step. Saya punya konsep bahwa pengetahuan itu ketika kita membaca sesuatu itu cuma 12% pengetahuan kita. Contoh, kenapa hari ini orang yang merokok itu tetap merokok? Karena kan dia cuma membaca tulisan bahwa merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, dan sebagainya. Tetapi di dalam diri dia, di dalam diri perokok, dia mengatakan bahwa rokok itu nikmat. Jadi makanya mereka tetap tidak mau berhenti. Tapi yang mereka rasakan adalah 88%-nya. Nah, sama halnya dengan kita mengajar. Mengajar kalau tentang kita cuma sekedar kita melihat tulisan, membaca tulisan, teknis tulisan, itu cuma 12%. Yang 88% itu akan ketemu bagaimana step by step-nya. Jadi yang banyak pengaruh itu justru ketika ketemu itu. Makanya banyak orang yang tanpa dikasih tahu tentang bagaimana cara sukses, ketika ketemu dengan orang sukses, dia sudah terpengaruh sendiri untuk sukses. Nah, itulah yang jarang diketahui orang. Sebenarnya bisnis itu ya seperti itu. Ketika kita cuma membaca tulisan, melihat teknis dan sebagainya, itu cuma pengaruhnya 12%. Kalau kita datang, kita bertemu dengan orang yang pelaku, itu beda. Karena apa? Mereka bisa merasakan, bisa bertatap muka, akhirnya ada nilai-nilai yang mungkin tidak bisa ditulis dengan tangan, itu ada. Disitulah maka guru saya bilang bahwa kamu sering ketemu saya, biar nanti kamu cepat kesetrum. Artinya apa? Nyetrum itu nular suksesnya itu. Karena saya sendiri belajar ya banyak, Mas. Mulai dari yang berbayar, mulai yang 100.000 sampai 50 juta saya tempuh untuk suatu ilmu. Jadi itu yang sebenarnya saya harapkan, karena Kabupaten Blitar ini saja itu sudah ada 330.000 anak tamatan SMA. Nah itu kalau anggap aja lah nanti yang 10% jadi pengusaha, sudah lumayan. Berarti di setiap tahun ada 3.000 pengusaha baru yang ada di Blitar. Gitu loh. Jadi biar nanti negeri ini benar-benar berdaya. Coba bayangkan sekarang yang kita lihat di luar sana, Mas, banyak sekali kita melihat tanah nganggur, kosong dan sebagainya. Dan itu semua sebenarnya kalau kita bisa memaksimalkan, air sudah dapat ada hujan, tidak perlu ngocor, bibit juga banyak. Kadang-kadang pemerintah juga menyediakan, tapi kenapa lahan-lahan itu masih terbengkelai, nganggur dan tidak produktif? Kan iman sekali itu. Contoh dari hal yang kecil seperti itu. Belum lagi yang lain-lain. Itu aja mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia terkenal dengan hutan dengan iklim subtropisnya, Bapak Ibu. Terima kasih. Tanya-tanya semuanya. Malah.